tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hah? Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu para pemuda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi menemui para pemuda untuk memberitahukan berita ini. Hai Bung, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum Bung, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan genjangan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kalau begitu, ayo kita ke rumah Bung Karno segera. Ayo. Di rumah Soekarno, Hatta, Soebarjo, dan Sudiro sedang berbicara di ruang tamu. Lalu kelima pemuda itu datang. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Silakan. Apakah gerangannya membawa kalian malam-malam? Menasihkan semangat para pemuda. Silakan kalian sampaikan. Kami ingin agar Bung Karno dan rekan-rekan mengadakan proklamasi kemerdekaan besok. Mengapa harus mendesak? Jepang telah menyerah kalah kepada sekutu. Aku mendengarnya di radio. Berita ini sudah sebar seluruh dunia. Ini adalah kesempatan bagi kita, Bung. Jika kalian menolak, akan terjadi pertumpahan darah. Kita tidak akan segan berbuat kasar demi kemerdekaan kita. Inilah Ibu, saudara bisa menunggu sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI. Sudah Bu, sudah. Kalian silakan kembali. Kami bicarakan hari ini terlebih dahulu. Besok kita akan bicarakan dengan seluruh anggota PPKI. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Gedung Bakteriologi Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apa yang harus kita lakukan melihat reaksi mereka barusan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta agar segera melakukan proklamasi. Tentu saja Bu, harus. Aku telah mendengar dari siaran radio temanku bahwa Jepang sudah benar-benar berakhir. Ini adalah kesempatan emas ketika Jepang telah lemah dan Belanda tidak ada di sini. Singgi, kau persiapkan peralatan untuk membawa mereka. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana Bu ini? Lagi pula, mengapa kita harus? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bu. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kami, Bung. Ayo, Bu. Kau tunggu hati-hati. Baiklah. Bung Karno. Iya ada Pak.
Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apakah kalian tidak sadar bahwa saya punya istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat ketakutan mendengar suara kalian. Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda, anak dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sesampainya di Rengas Dengklok, mereka diajak berdiskusi untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu izin dari pihak manapun. Bung berdua bisa mulai menyusun naskah proklamasi. Kami tidak akan melakukan hal itu di sini. Kami paham kekhawatiran kalian, tetapi bukan begini caranya. Jepang telah benar-benar berakhir, Bung, dan sekarang sudah jauh-jauh. Ini kesempatan kita untuk menyusun kemerdekaan. Ini kesempatan langka, Bung. Ya, aku paham Mas. Tapi jangan sampai bertempat darah karena kita gegabah. Walaupun Jepang kalah, tetapi mereka yang di sini tetap lebih kuat dari kita. Kalau begitu, Bung Karno punya rencana apa? Aku akan tanyakan kepada Jepang, apakah mereka serius dengan janji mereka. Kalau mereka mengelak bagaimana? Kita akan susun proklamasi sendiri, lalu kita nyatakan kemerdekaan. Jangan tunda. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Soebarjo yang telah mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta telah dibawa ke Rengas Dengklok segera menyusul untuk memastikan kedua tokoh penting tersebut aman dan dapat kembali ke Jakarta. Selamat malam. Apakah kalian bersedia untuk melepas Bung Karno dan Bung Hatta? Kami harus menyebutnya. Laksamana mereka bersedia menjaga keselamatan mereka untuk mempersiapkan proklamasi di rumahnya. Kalian yakin proklamasi ini pasti terjadi? Yakin, nyawaku taruhannya. Baiklah, lepaskan mereka. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Hatta, Soebarjo, Sudiro, Soekarni, Sayuti Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana Bung, Jepang mengizinkan? Tidak, mereka melarang kita untuk mengambil langkah apapun. Jepang telah tunduk pada sekutu. Sekutu menjadikannya alat untuk kembalinya Belanda menjajah kita. Sesuai dugaan, sepertinya malam ini harus kita lakukan. Aku akan amankan keadaan di sekitar. Bung bisa merancangnya di sini. Aku temani kalian patroli dan mengecek keadaan. Ya, mari kita berjaga di teras luar. Baiklah Bung Karno, aku dan Soebarjo akan merancangnya. Silahkan kalian lanjutkan. Kalian aman di rumahku. Masih ingatkah saudara teks dari rencana pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Ya, saya ingat. Tetapi tidak lengkap seluruhnya. Tidak mengapa, kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang mencangkup proklamasi dan bukan keseluruhan teksnya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Naskah sudah siap. Besok kita dan anggota PPKI akan menandatanganinya. Ya, agar sah seperti deklarasi kemerdekaan Amerika. Jangan, Bung. Mereka anggota PPKI hanyalah budak-budak Jepang. Bagaimana kalau cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja, lalu ditambahkan atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Baiklah,
Sayuti, kau ketik ini. Baik. Ya, kau perbanyak salinan naskah itu, lalu kau sebarkan ke semua tempat. Baik, Bung. Besok kita akan membacakan di halaman rumahku jam 10 pagi. Baik, Bung. Kami akan siapkan semuanya. Setelah perumusan dan pengetikan proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno kembali ke kediamannya dan mempersiapkan diri untuk upacara. Terimalah ini Kang Mas, aku telah mempersiapkan bendera ini untukmu nanti. Terima kasih juga, Dimas, dan telah menemaniku di saat masa sulit. Sama-sama Kang Mas, kita juga harus berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Kang Mas, apakah Kang Mas sudah bersiap? Iya, bentar lagi saya mau siap-siap. Kalau begitu, bersiaplah terlebih dahulu Kang Mas, aku akan membantumu. Hari Jumat pukul 10, tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Suasana menjadi sangat hening. Dengan suaranya yang lantang, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun dan telah mencapai gelombang naik dan turun. Tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada Jepang, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya akan tepat berdiri dengan kuat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.